Keisha, kamu sudah selesai ujian belum? Sudah dong. Wah, luar biasa, Tuhan sudah menolong kita. Iya betul, hari ini kita sudah menyelesaikan ujian. Ibadah online sekolah minggu dikit lagi sudah memulai. Kita sapa teman-teman yuk. Ayo. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan kami. Saya Olivia. Saya Keisha. Di ibadah sekolah minggu Joyful Kids GSJA Batu Tulis Maruya. Ayo teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu juga pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ujian kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mulai ibadah ya Tuhan, biar Kau pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus saya, amin. Yuk kita panggil kakak-kakak untuk memuji Tuhan. Kak Stella. Kak Ding. Halo. Halo adik-adik, kalian jangan pernah lupa ya, kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Kalau gitu, mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Dengan bersama-sama ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang gelap. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi teman-teman, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang gelap. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Makasih. Nah, sekalipun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan tetap setia bagi kita. Karena janji firman Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bersemangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, mari datang kepada Tuhan, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati Kak Michael yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, berkati juga anak-anak yang mendengarkan supaya bisa fokus dan mengerti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Kak Michael di sini. Saat ini kita melihat pemandangan yang sangat indah di lautan. Pernahkah kalian ke lautan? Pasti sudah pernah dong. Nah, di sana sangat banyak sekali keindahan alam yang bisa kita lihat. Bahkan termasuk juga pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan sore hari ini kakak berikan tema Allahku Penolong. Adik-adik semuanya siap-siap mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan sore hari ini diambil di kitab Kisah Para Rasul 27 tentang perjalanan Paulus ke Roma. Paulus adalah tahanan di Kaisarea dekat Yerusalem. Ia ditahan karena ada beberapa tuduhan dari beberapa orang Yahudi. Oleh sebab itu, ia dibawa pergi ke Roma oleh salah satu seorang perwira yang bernama Julius. Selain itu, Paulus juga ditemani oleh Aristarkus, temannya dari Tesalonika. Kapal Paulus dan Julius berlayar di daerah Lautan Mediterania. Sesampainya di pelabuhan Mira, kapal Paulus berpindah ke kapal yang lebih besar untuk menuju ke Roma. Saat itu, Paulus berlayar bersama-sama dengan 276 orang tahanan yang lain. Di saat perjalanannya, angin sangat bertiup kencang dari arah barat. Oleh sebab itu, ia berlayar ke arah selatan menuju Pulau Kreta. Di Pulau Kreta, Paulus memperingatkan Julius agar tidak melanjutkan perjalanannya dulu karena sangat berbahaya. Bahkan, sangat berbahaya untuk keselamatan orang-orang lain, sebab ia menerima pesan mimpi dari malaikat Tuhan pada malam hari itu. Tetapi, Julius lebih mendengarkan nahkoda bersama krunya untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, di tengah perjalanan, mereka terombang-ambing karena terjadi badai yang sangat besar. Mereka tidak bisa mengontrol kemudi mereka, karena terdapat angin sakal timur laut yang sedang berhembus kencang. Setelah beberapa hari, badai pun tidak pernah berhenti. Akhirnya, di kemudian hari, mereka membuang beberapa barang-barang mereka ke laut untuk mengurangi beban di kapalnya agar kapal mereka tidak tenggelam. Akhirnya mereka buanglah makanan, peralatan, tali-tali, semua yang berat-berat mereka buang. Namun setelah mereka mengurangi beban yang ada di kapal, badai pun tidak kunjung reda. Bahkan bintang-bintang dan juga matahari tidak terlihat dan sangat gelap. Kemudian, Paulus pun bertemu lagi kepada Julius. Dia berkata, "Seharusnya kalian mendengarkan perkataanku di Kreta. Tetapi janganlah takut, tetap semangat, sebab malaikat telah berbicara kepadaku. Aku akan tiba di Roma beserta dengan seluruh orang-orang yang ada di kapal. Tetapi kapal ini tetap akan hancur. Percayalah perkataan Tuhan Allah yang aku sembah. Tapi pertama-tama kita harus mendamparkan kapal ini ke suatu tempat dahulu." Setelah 14 hari badai berlalu, mereka mengukur kedalaman air di situ. Dan ternyata semakin dangkal air tersebut hingga 15 depa. Akhirnya mereka juga membuang jangkar ke lautan. Dan pelaut-pelaut di sana berencana ingin melarikan diri dengan sebuah sekoci, berpura-pura ingin membenarkan jangkar yang mereka telah buang. Tetapi Paulus melihat kejadian tersebut dan berkata, "Hei, kalian jangan pergi, sebab jika kalian pergi, nyawa kalian tidak akan selamat." Akhirnya Julius memerintahkan prajuritnya untuk memotong tali skoci tersebut sehingga skoci tersebut terhanyut. Kemudian Paulus menghibur 276 orang tersebut bahwa mereka semuanya akan selamat. Dan ia memerintahkan semua orang untuk makan roti bersama-sama dengan dia.
Keesokan harinya, mereka menemukan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan pantai, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendekat. Ketika mereka menuju ke pantai, tiba-tiba kapal mereka tersangkut di pasir, dan mulai ombak besar menghantam kapal tersebut hingga hancur. Maka paniklah semua orang beserta dengan penjaga, dan para prajurit berencana untuk membunuh setiap tahanan. Namun, Julius menghentikan semua tindakan tersebut agar Paulus tetap selamat. Julius memerintahkan semua orang yang bisa berenang agar pergi mendahului mereka. Lalu, orang yang tidak bisa berenang bisa mengapung menggunakan pecahan-pecahan kapal yang ada. Akhirnya, mereka pun sampai di Pulau Malta. Dari kisah ini, kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa pertolongan Tuhan tetap setia kepada kita, asalkan kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Sebagai video penutup, mari kita saksikan video singkat Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya sebagai berikut. Dari video ini KKN menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid, ia melakukan banyak hal mujizat-mujizat. Dan ia menolong semua murid-muridnya. Begitu halnya dengan Paulus, ia juga selalu menyertai Paulus dimanapun dia berada. Bahkan, yang adik-adik perlu ketahui, Tuhan Yesus tetap setia menolong kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita wajib percaya dan bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus. Untuk ayat hafalan kali ini, jangan lupa dihafalkan ya, di Mazmur 139 ayat 14. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Terima kasih Kak Michael untuk firman Tuhannya. Tentunya sangat memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus terus menyertai pelayanan Kak Michael agar terus memberkati kita dan banyak orang. Amin. Oke, sebelumnya kalian semua yang di rumah tetaplah menjaga kesehatan dan tetap ikuti peraturan protokol 5M. Bukan 3M lagi, tapi 5M. Apa aja tuh teman-teman? Memakai masker, yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. yang keempat menghindari kerumunan, Dan yang terakhir, yang kelima, membatasi mobilitas. Dan sebelum kita berpamitan, kalian semua boleh berpamitan kepada teman-teman kalian yang ada di rumah lain dengan cara tulis di bawah komentar ini ya, di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, kita berdoa lagi yuk. Mari semuanya kita menutup mata dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah yang sudah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati semua yang mengikuti ibadah dan Engkau memberkati semua yang telah terlibat dalam pelayanan sekolah minggu kali ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami yang ada di rumah dan tetap menjaga agar kami tetap terlindungi selalu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.